Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 akan membahas tentang pengantaran teori media. Anggotanya Rani Alsyam, Novi Ramadhani, Wahyu Munandar. Nah, yang slide pertama tentang pengantaran teori riset. Perkembangan media komunikasi teknologi pada dasarnya memiliki kontribusi dalam menciptakan keberagaman media. Inilah salah satu ciri dalam lingkungan media baru. Menurut MC Namus, bahwa ada pergeseran dari kesediaan media yang dahulu langka dengan akses terbatas menuju media yang limpah. Proses penyampaian pesan melalui media pun mengalami pergeseran penting. Jika media ini merupakan pusat informasi dan informasi itu diberikan atau dipublikasikan dengan satu arah, kini media menjadi lebih interaktif. Perkembangan teknologi dan dampaknya terhadap kemunculan media juga dikupas dalam teknologi determinants. Perkembangan komunikasi yang diperkenalkan oleh MC Luha yang membagi periodisasi perkembangan komunikasi menjadi 4 bagian, yaitu Tribal Act, Literal Act, Print Act, dan Electronic Act. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan materi dari Saudari Rania, yaitu pada poin B, antara media dan medium, di mana Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa arti media yaitu alat atau sarana komunikasi. Contohnya seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Dipertegas lagi bahwa pemahaman media dan media memiliki konsekuensi yang berbeda pengkaji. Teori media seperti Innis, McLuhan, Meyerowitz, Holmes, dan Morris. Bahkan mereka menegaskan bahwa media lebih pada magnet teknologi sementara. Media memiliki pemahaman yang lebih luas dari sekadar makna teknologi itu sendiri. Bahkan adapun perspektif medium sebagai lingkungan ini memuat beberapa kondisi, yakni terbagi atas 6 poin, di mana poin pertamanya yaitu bagaimana bentuk informasi yang bisa atau tidak bisa ditransmisikan oleh medium. Yang kedua, kecepatan dan tingkat komunikasi. Yang ketiga, bagaimana medium itu menyalurkan pesan, apakah unidireksional, bidireksional, atau multidireksional. Yang keempat, interaksi komunikasi simultan atau berurutan. Yang kelima, kebutuhan fisik untuk menggunakan media. Dan yang terakhir, poin yang keenam, mudah atau sulit secara relatifnya dalam mempelajari serta menggunakan medium untuk menghasilkan dan menerima pesan, serta apakah medium itu digunakan sekaligus atau dalam kondisi tertentu saja. Nah, selanjutnya level mikro dan level makro. Karena hal itu, perspektif terakhir ini bisa dilihat dari level mikro maupun level makro, di mana level mikro sendiri lebih merujuk pada bagaimana pemilihan medium yang dilakukan khalayak dalam berinteraksi atau dalam situasi tertentu, di mana berbeda secara psikologis dan sosial ketika menolak suatu permintaan. Sebagai contoh, proposal bantuan dana kegiatan suatu organisasi dengan menggunakan surat atau bertatap muka, yang dimana dalam tatap muka ada kemungkinan beragam ekspresi yang muncul, baik dari sisi yang akan menyampaikan penolakan maupun yang menerima. Kondisi tatap muka ini tentu akan menyebabkan adanya upaya pemilihan konten atau kata-kata yang sangat berbeda dengan media surat yang tergantung pada teks bukan pada ekspresi. Nah, sedangkan level makro pada level ini ia lebih menegaskan pada bagaimana medium baru itu memberikan pengaruh pada interaksi dan struktur sosial pada umumnya. Meyerowitz dalam melihat medium ini memberikan gambaran bahwa medium dapat dilihat dari berbagai aspek, tidak saja dapat dilihat dari persoalan teknis dan teknologi apa saja yang terkandung di dalamnya, apakah cetak, audio, visual, digital, analog, dan sebagainya. Namun pada tahap selanjutnya bisa mengundang nilai-nilai yang tidak sekedar menjadi sarana penyampaian pesan, tetapi memberikan pengaruh dari segi sosial, kultural, politik, bahkan pada aspek ekonomi. Nah, kita mengambil contoh sebelumnya. Dalam level ini akan muncul kajian mengenai bagaimana model surat penolakan dari proposal yang akan diajukan.
oleh suatu organisasi. Juga dicontohkan Meyerowitz jika dalam level mikro kehadiran mikrofon atau kamera memberikan efek pada bagaimana cara seorang aktivis politik berbicara. Sementara dalam level makro, media elektronik memberikan gambaran bagaimana gaya aktivis politik itu, dan persepsi halayak pun akan terbentuk bahwa secara umum begitulah gaya aktivis politik dimanapun. Mungkin cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.